ini Daniel dari di mana ini Daniel ini? Anu, kampus ya? Di kampus, Pak. Oh, ya. Sebelumnya, selamat berjumpa kembali ya pada kesempatan ini. Yang belum pemaparan kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Baik untuk kesempatan ini, silakan yang sudah join tapi kameranya belum dibuka, silakan dibuka dulu. Ya, baik. Ya, adik-adik semua, ini untuk pertemuan ini sepadanya saya kesulitan untuk login, sehingga besok kalau sudah bisa Anda masuk ke kampus, tolong jangan lupa untuk presensi ya manual ya, bisa di copy semuanya. Bisa, Sepadanya Pak. saya belum bisa masuk. Baik, untuk dari Pak Surwan terakhir apa ya? Masih ingat nggak? Untuk pembentukan logam, Pak, itu Hmm? materinya terkait pemotongan, drawing, sama forging, Pak. Ya, dari forgingnya itu, Pak. Oh, ya, ya, oke, coba ya. Saya bahas untuk ini. Host disable pasien. Tolong saya anu di apa? Di bisa sharing ini slide-nya. Ya. Oh, sudah bisa. Terima kasih. Ya, baik. Kemarin drawing ya, sudah ya. Oke, berarti saya mulai aja ya untuk wire drawing ya. Di situ nanti ada bending proses juga. Saya bahas satu. Deep drawing sudah belum ya, Mas? Oke, kita supaya secara kita code working dulu lah supaya enak. Ya, bisa kelihatan em, tadi. Oke, oke ya kita bahas dulu apa itu sheet metal shearing ya. Shear ya, di mana shear itu adalah gaya geser ya. Shearing itu berarti kalau Anda menggunting, memotong dengan gunting plat ya, plat logam. Lah, sis ujung dari mata gunting itu bersentuhan dengan permukaan dari plat logam tadi, itu terjadi fenomena gaya geser sehingga bisa terpotong ya, seperti itu. Kalau Anda lihat di sini nanti ada sheet metal cutting proses kapabilitas dari proses pemotongan lembaran logam.
Nah, ini sisi yang vertikal ya, dan horizontal. Yang horizontal ada dimensi, yang vertikal adalah toleransi. Toleransi di situ kalau kita ingin memotong pas, tuh, taruh kata satu ukuran ya, memotong panjang 10 mili ya, ah, dengan proses shearing atau pemotongan itu terjadi pergeseran ukuran, di mana pergeseran itu ada toleransinya ya. Kalau Anda bandingkan antara blanking dan persing maupun blanking persing, nah ini ada perbedaan ya toleransinya. Kalau Anda potong saja ya toleransinya ya antara 0, berapa di atas 0,1 berarti 0,02 sampai 0,05 kan gitu. Sedangkan kalau Anda lihat untuk proses persing dan blanking di situ toleransinya lebih lebih sorry, eh, keakurasiannya lebih bagus, toleransinya lebih pendek ya. Oke, nah ini sheet metal shearing ya. Kalau Anda shearing tadi adalah gaya geser ya. Anda lihat di sini, ya ini punch ya di penekan, ini benda kerja ya. Anda lihat benda kerja, di sini dice-nya ditekan, kemudian menjadi ini hasil akhirnya ya, seperti ini. Sama halnya yang sebelah eh, kanan ya. Kalau terlalu kelonggarannya tuh little clearance ya, maka yang terjadi adalah adanya bur. Bur itu sisa logam ya, sisa logam yang ibaratnya permukaannya tidak rata karena adanya sisa logam. Kalau terlalu besar kelonggarannya, contohnya ini, lubangnya terlalu besar, yang terbentuk deformasinya tidak akurat ya, seperti itu. Nah, ini untuk shearing ya, shearing itu kan geser ya, geser. Nah, seperti ini ada kelonggaran di mana kelonggaran itu ya diatur ya antara 0,04 H sampai 0,12 H. H di sini ya, H di sini adalah ini lebar atau diameter dari dice-nya ya, ketebalan dice-nya seperti itu. Nah, nanti Anda bisa baca-baca lagi soal ini. Ya, ini metal shearing ya. Jangan lupa topiknya metal shearing ya di situ. Contoh lain ya, contoh lain ada di sini. Ketika proses ini sebelum kiri, kemudian yang sebelah kanan setelah ya. Kelihatan Kak ya kursor saya ya. Kelihatan, Pak. Oke, sebelah. Nah, ini before ya. Dan ini saat dilakukannya. Ini dipotong pandangan samping ya. Nah, ini tekanan untuk penahan pick counter itu ya. Saving counter blanking. Nah, ini diberi sudut T3 itu adalah eh, anu ya, eh, sepertiga ketebalan ya, sepertiga ketebalan, kemudian ini ketebalannya sama T, sepertiga ketebalan ini kan T per 3 ya. Nah, T-nya ini kan ya, jadi ini tebalnya sekian, yang dipotong ya dibagi 3, kemudian dibandingkan dengan ketebalannya yang sama, maka
beban untuk memberikan tekanan punch dengan eh, apa panjang dari tekanan yang bergerak punch tadi ya itu berbeda. Kalau kita ngomong ini ya share-nya nol. Kalau yang sepertiga ya nah, itu tengah-tengah ya dibandingkan dengan yang sama eh, tebalnya di sini. Hmm. Untuk kekuatan geser dari logam beberapa logam yang sejenis atau mirip. Contohnya adalah aluminium alloy yang dianil, kemudian paduan aluminium yang dilakukan strain hardening, kemudian baja dengan proses annealing ya. Eh, ini kandungan apa ya karbon yang ya, 0,1 1 sampai 1 ya. Nah, ini mempunyai nilai sendiri-sendiri. Kekuatan gesernya ya. Ada paduan aluminium yang dianaling ya, yang dianel ya, itu antara 55 sampai 150 ya. Hmm. Ya, dibandingkan dengan baja, oh, baja beda lagi ya. Lebih mekanikal propertinya lebih lah daripada aluminium terkait dengan eh, shearing stress atau tegangan geser ya seperti itu. Nah, ini proses shearing ya. Nanti Anda bisa baca-baca. Ini di industri seperti ini buat yang banyak ya menggunakan proses shearing ya. Ini yang industri seperti itu. Kemudian eh, ada macam-macamnya, ada shearing itu ada notching ya. Notching kemudian ada eh, nibbling ya, pemotongan plat dari yang sederhana sampai kontur kompleks ya. Saya lanjut aja. Nah, ini ya, proses nibblingnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian ini juga ini. Nah, sheet metal forming ya, metal forming ya. Nah, Anda kalau pernah baca ini namanya penekuk ya. Ya, proses yang digunakan pada deep drawing, bending, forming stretch dan roll forming ya. Seperti itu. Alatnya namanya mesin penekuk ya. Lanjut ya. Sorry. Makler gitu ya. Jamnya anu ya, jam rawan sekali ya ini ya. Makler ngono itu. Hmm. Hmm. Sorry, sorry. Oh, iya. Ah, ada material logam yang tidak rapuh atau ductile ulet ya. Dalam bentuk plat, hasil roll dingin bisa dalam lembaran plat maupun gulungan. Ya, logam yang digunakan ada baja karbon, baja pacuan rendah, baja tahan karat, dan lain-lain. Ya, ini nanti bisa variasi prosesnya menggunakan mekanis, penggerak mekanis, hidrolis, ya, dan lain-lain. Nah, ada bending, nah, ini ada. Contohnya ini ya, nah, ini kepala pemutar, ada pencekam, ada, nah ini bisa baca. Nah, kemudian distorsi saat penekukan. Kalau Anda lihat, perhatikan di sini, kalau plat yang ditekuk, itu sisi luarnya itu terjadi apa? Tegangan tarik. Tapi kebalikannya di sisi dalam, radius dalam,
itu terjadi tekanannya. Sehingga kita ngomong, hmm, kalau nganti nekuk itu ya berarti yang di bawah, sorry, yang dibagi, sorry. Eh biaya aku menjelasin. Oke. Jadi gini, yang ditarik, apa yang di bagian luar adalah, meskipun ini plat yang sama ya. Nah, kemudian ada gaya bending, metode penerapan gaya tekuk ya. Ada part A, B, C, D, E. Ya, Anda perhatikan di situ. Ini ada self drawing, ada read drawing ya. Contohnya ini Anda bisa baca-baca ya. Oke. Ini proses penekuannya ya. Hmm, macam-macam ya. Seperti spring itu diputar ya. Seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Anda bisa baca-baca ya supaya tahu. Selanjutnya, ini topiknya adalah eh, pekerjaan eh, lembaran logam. Topik sheet, sorry, cutting operation, bending operation, drawing mungkin sudah dibahas ya dari Pak Sukron ya. Drawing, bending itu sudah ya. Hmm. Astagfirullah, ngantuk ya toh. Tenang. Oke, nah ini pekerjaan lembaran logam diartikan yaitu memotong langsung pengoperasi apa proses pembentukan ya eh, pada lembaran logam yang tipis ya. Thickness sendiri, thickness pada metal sendiri atau lembaran metal yaitu 0,4 mm sampai 6 mm. Kemudian thickness di ketebalan pada lembaran yaitu lebih dari 6 mm. Operation usually perform as code working. Biasanya eh, pengerjaannya itu menggunakan code working. Ini contohnya nanti Anda bisa baca-baca ya Dik, kelebihan dari sheet metal dan teknologi pansi itu apa, dari itu apa ya. Kemudian tiga kategori pada proses pengerjaan eh, logam ya, lembaran logam ada cutting ya, shearing menggeser dengan memisahkan lembaran lama, lembaran lama, lembaran baru atau lembaran yang luas kan ngono kuwi ya. Ya. Kemudian bending ini meregangkan ya, bending dan drawing itu pembentukan logam ke dalam convex of concave spray. Oke, lanjut ya, ini cutting, proses cutting nanti bisa baca sendiri ya, baca.
Lanjut ya. Sorry ya. Mendingan ngobrol-ngobrol aja ya langsung gitu ya. Ben ora anu satu arah ya rada nganu PR ini satu arah. Sorry banget ini. Jam 2 ini online ini iki ya. Apalagi anu sudah apa setelah makan siang ya. Oke, lanjut ya. Biasanya menggunakan lembaran yang luas ya. Kebentuk biasanya digunakan untuk memotong lembaran yang lebih lebar, lebih besar ke apa ukuran yang lebih kecil ya. Ini sharing ini ya. Ingat kalau gunting itu istilahnya geser ya, geser. Nah, biasanya kalau alat-alat ini itu nggak boleh untuk memotong logam yang bentuknya silindris kayak kawat dan macam-macam itu nggak boleh. Mengapa? Karena akan mempengaruhi distribusi tegangan yang terjadi ya saat pemain itu eh, berolahraga ya. Pemain sa astagfirullah. Aku ngomong ke mana ini? Sorry, Mas. Eh, nah ini Pak Men digunting. Biasanya dilarang yang bentuknya silindris. Karena apa? Kalau yang silindris itu distribusi terasnya itu ini tidak berkurang ya. Nah, ini proses blanking dan punch blanking ya. Sheet metal cutting to separate bagi untuk memisahkan bagian dari eh, s- stok ya blanking, ada pancing ya dan lain-lain. Contohnya ini ya, Dik. Ini yang A adalah blanking, yang B adalah pancing ya. Lanjut. Nah, ini kelonggaran pada eh, lembaran logam, pemotongan lembaran logam ya. Antara 4% sampai 8%. Ya, ini clearance metal cutting ya dapat dihitung kelonggarannya dengan apa? Ya C sama dengan apa? Allowance atau kelonggarannya ya dihitung dengan allowance. Allowance itu nganu itu tunjangan nih. T stock thickness dikalikan tebal ya. Berarti allowance itu ya eh, ada yang tahu allowance untuk bahasanya ini? Allowance. Allowance sih bukan tunjangan ya. Allow, jadi ketebalan yang diperbolehkan, maksudnya seperti itu. Google Translate. Coba. Boleh. Ntar. Tunjangan uang saku. Kelonggaran, oh iya, kelonggaran, sorry. Betul, kelonggaran. Oh, harus ngecek ini kadang ragu-ragu ya. Bahasa Inggris itu. Sampai mana ini? Hmm, Gitu ini. Sudah kelihatan belum, Dik? Sudah ya? Oke. Nah, ini allowance itu kelonggaran. Nah, kemudian dikalikan eh, ke ketebalan ya. Ini meta group ada sendiri launch-nya. Ya ini empiris ya. Sudah lama kemudian dengan percobaan kemudian ditulis ya jumlah launch-nya. Nah, ini ukuran dari punch and die for blanking and punching ya.
Mungkin itu aja, Dik. Hari ini ya, itu aja ya. Dik, ini aja. Ini jumlahnya peserta berapa ini? 15 ya. Total berapa? Lebih ya harusnya ya. Nanti Iya, Pak. dibagi kelompok gitu. Nanti, nanti presentasi aja ya. Seperti itu ya. Mungkin pertemuan ke berapa? Keempat atau kelima gitu ya. Oke, materi saya kirim ke Mas Fajar ya. Dua ya. Dua materi ya. Baik, Pak. Jangan lupa besok anu ya presensi ya, Dik ya. Jangan lupa ya. Besok presensi ke kampus ya. Untuk metalurgi apa teknik pembentukan ya. Dik ya. Gitu ya. Oh. Rencana ada jam berapa ini untuk teknik pembentukan? Jam berapa di Selasa besok? Kita Selasa kami perintisan besok. Tapi nek iso nek pas offline nanti ketemunya jam berapa? Nek iso ya jangan siang-siang udah ngantuk usan. Oh. Gitu ya. Materi saya kirim ke Rizky Fajar ya, Mas Rizky Fajar ya. Anda baca-baca, besok Anda tanda tangan ya, 2 kali ya. Ya, ini sebagai pengganti jaga ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, baca-baca harapannya saya sebagai dosen itu bukan sumber utama. Sumber utama adalah buku, e-book, dan sebagainya. Kita harusnya diskusi saja. Baik, untuk hari ini kita cuman sekian. Materi saya kirim ke Mas Rizky Fajar. Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.